lagi dengan NIM 190306036 dari kelas peternakan C. Hari ini saya akan melakukan review YouTube tentang peternakan kuda. Bagaimana manajemen-manajemen yang dilakukan pada peternakan di YouTube tersebut. Nah, selamat menyaksikan. Kuda adalah salah satu hewan ternak yang memiliki banyak fungsi loh teman-teman. Nah, mau tahu apa-apa saja nih manajemennya dalam peternakan kuda? Ikuti terus videonya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai manajemen perkandangan pada peternakan Magda Stable atau yang berada di channel YouTube Petani Jaya ini. Nah, peternakan ini berada di Nyalindung, Sukabumi nih teman-teman. Peternak ini mengatakan beberapa cara yang dia lakukan untuk mendapatkan kandang yang baik bagi kudanya. Yang pertama itu, kandang kudanya itu yang kuda jantan dan betina itu terpisah. Jarak kandang dari permukiman sekitar 50 meter. Terus kandang lebih terang karena bagian belakang dan samping terbuka sehingga udara dapat masuk ke dalam kandang dan sirkulasi kandang lebih baik sehingga tidak lembab. Terus lantainya itu terbuat dari tanah dan serbuk gergaji sehingga urin tidak menggenang dan tidak menyebabkan penyakit bagi kuda dan menghindari kuda terpeleset. Selain itu dibuat tanah supaya urinnya itu lebih mudah meresap ke dalam tanah. Nah, pintunya terbuat dari besi sehingga kokoh apabila ditendang oleh kuda. Atap kandang dibuat transparan satu titik supaya ketika cuaca mendung tetap terjaga kelembapannya dan tidak gelap. Untuk menghindari saat hujan, maka bagian atap atau kanopi dibuat panjangnya 1,6 meter. Kelas kandang selalu bersih. Nah, selain itu, luas daripada kandang ini dibuat 2x3 dengan tembok bagian depan untuk kandang yang jantan itu 1,3 meter, sedangkan yang betinanya itu 1 meter. Manajemen kandang pada peternakan ini sudah termasuk ke dalam kategori kandang yang baik karena memuat syarat-syarat kandang yang baik. Hanya saja di peternakan ini nggak terdapat wadah pakan atau minum yang ditampilkan. Selanjutnya adalah manajemen pakan. Nah, manajemen pakan pada peternakan di Magda Stable ini memberikan berupa rumput, lolohan, bran, cap kepala kuda, dan campuran daripada dedak, tepung jagung, dan vital horse atau disebut sebagai pelet kuda. Nah, ini itu akan dicampur dengan air, lalu ketika sudah dicampur rata akan diberikan kepada ternak. Untuk pemberiannya, frekuensinya itu biasanya akan diberikan lolohan pada sore hari, sedangkan hijauan rumputan itu di siang dan malam hari. Untuk pemberiannya itu, pembuatannya itu 1 karung untuk cacahan rumput ditambah bran 15 gayung ditambah vital horse itu 5 gayung untuk 12 kuda. Nah, setelah itu peternak juga menjelaskan bahwa beliau memiliki kuda lokal dan kuda Australia. Kalau untuk kuda lokal beliau memberikan kira-kira 4-5 kg, sedangkan yang kuda Australia itu kira-kira 8-19 kg per hari. Itulah pakan yang diterima oleh seekor kuda per harinya. Pemberian minum kuda itu dia membuat dengan cara membuat bak berisi air bersih untuk minum kuda. Untuk jenis kuda pada peternakan ini ada jenis kuda yang berasal dari lokal dan ada yang persilangan dari Australia. Perawatan kuda mencakup pembersihan kuda seperti menyikat bulu, memandikan kuda, perawatan kuku, dan pencukuran rambut kuda. Pada video YouTube yang telah saya review, peternak melakukan penyikatan bulu mulai dari bagian kepala hingga bagian ekor. Penyikatan rambut ini biasanya dilakukan pagi dan sore hari sebelum melakukan aktivitas. Peningkatan rambut ini untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada tubuh serta mencegah bulu tidak merontok. Penyikatan ini dilakukan dengan menggunakan sikat. Biasanya penyikat bulu ini dilakukan untuk menjaga kulit tetap sehat dan mencegah penyakit kulit. Perawatan kuku sangat penting, mulai dari pemasangan tapal, pembersihan kuku, pemotongan kuku, dan pemberian vitamin atau minyak pada kuku. Pemberian minyak harus dilakukan ketika kuda dalam keadaan tenang dengan tujuan supaya kukunya itu bisa lebih sehat dan terbebas dari penyakit. Kuku dikikir agar sesuai dengan bentuk tapal. Lalu pemasangan tapal itu dilakukan untuk melindungi kaki kuda dari batu-batuan kerikil dan benda-benda yang bisa melukai kuku kuda. Sebelum melakukan perkawinan, peternak pada Magda Stable ini memberikan semacam jamu kepada penjantan atau kuda jantan supaya sperma yang dihasilkan itu lebih maksimal dan juga menambah staminanya. Adapun bahan-bahan yang diberikan yaitu vital horse itu 1 gayung, bran 1 gayung, tepung jagung 1 gayung, telur ayam kampung 3 butir, gula merah setengah kilogram, madu 300 ml, lalu dicampur air secukupnya. Nah, ketika sudah homogen, maka jamu tersebut diberikan kepada kuda jantan akan lebih berstamina dan dilakukan proses perkawinan. Bisa juga jamu ini diberikan kira-kira seminggu sekali untuk membuat si penjantan itu memiliki stamina yang baik.
Untuk bagian perkawinan kuda masih dilakukan secara alami tetapi membutuhkan bantuan dari si peternak. Sebelum dikawinkan, kuda betina kaki belakangnya itu diikat, lalu bagian tanah bagian bawahnya itu dibuat lebih rendah supaya kuda jantan bisa menaiki kuda betina dengan mudah. Sedangkan kuda jantan diajak berjalan-jalan dahulu supaya libidonya naik. Untuk proses perkawinan dibantu oleh peternak dengan mengarahkan alat kelamin jantan ke alat kelamin betina. Perkawinan dilakukan lebih dari 1 kali untuk memastikan bahwasannya sperma masuk ke dalam vagina dan sampai pada sel telur dengan sempurna. Yang ada di YouTube ini, saya melihat bahwa ekor daripada kuda betina tidak diikat, sehingga membuat alat kelamin dari kuda jantan sulit untuk masuk ke dalam vagina. Nah, ini juga menunjukkan beberapa kuda betina yang sedang mengalami masa kebuntingan. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses kelahiran pada kuda dari channel lain, bukan dari channel Petani Jaya. Nah, bisa kita lihat, pertama itu, plasenta atau kantung airnya itu pecah. Nah, itu terlihat semacam keluar air. Ini berperan untuk membantu melicinkan saluran peranakan. Selanjutnya, akan terlihat tanda-tanda akan partus. Nah, kita bisa melihat alas kandang itu dilapisi rumput kering yang cukup tebal dan juga bersih. Adapun proses pada partus itu, induknya berbaring. Dan alat kelamin itu, dari alat kelamin itu keluar gelembung putih. Nah, gelembung putih ini akan keluar secara berurutan. Ada 2 kaki depan, hidung, kepala, badan, baru kaki belakang. Nah, pada video ini bisa kita lihat bagaimana anak kuda berusaha menerobos keluar dari kantong amnion dengan menendang-nendang kakinya. Ini dia. Oke, begitu. Setelah melahirkan kuda daripada peternakan si Magda Stable ini, si peternak ini menunjukkan bahwasanya kuda betina itu sedang melakukan adaptasi terhadap anaknya yang baru lahir. Dan anaknya itu juga sedang melakukan pendekatan kepada induknya. Pemeliharaan indukan dan anakan, peternak di peternakan Magda Stable ini menunjukkan mereka melakukan semacam pengumbaran kepada sepasang induk dan anakan yang dibawa atau diumbar di luar kandang atau di lapangan. Nah, mereka melakukan ini kira-kira jam-jam pagi atau agak siang begitu. Nah, ini si anak ini akan melakukan semacam exercise untuk memperkuat kakinya berjalan. Selanjutnya adalah manajemen kesehatan. Nah, untuk manajemen kesehatan peternak dalam video ini, dia melakukan semacam pengumbaran kepada ternak kudanya di lapangan atau daerah terbuka dengan memisahkan kuda jantan dan kuda betina. Nah, pengumbaran kuda ini sangat penting untuk kuda melakukan exercise, karena dengan melakukan exercise maka otot kuda akan terbentuk dengan baik. Setelah pengumbaran dilakukan, maka kuda akan dijemur dan melakukan relaksasi dengan cara merendam kaki kuda itu menggunakan air garam apabila kuda tersebut sempat melakukan penanjakan yang tinggi. Hal ini dilakukan supaya otot kaki kuda lebih rileks dan tidak kaku. Penjemuran kuda juga sangat baik untuk kesehatan kulit. Nah, dalam video ini juga peternak melakukan penyuntikan vaksin dan pengobatan pada kaki kuda yang telah bernanah. Penyuntikan ini dilakukan oleh dokter hewan dengan memasukkan antibiotik penghilang rasa gatal. Nah, penyuntikan ini dilakukan hati-hati supaya kuda tidak mengalami trauma dan tetap tenang. Menurut saya, peternak juga menjelaskan bahwasanya pemberian obat cacing diberikan kepada ternak dan juga pemberian vitamin. Ini adalah salah satu manajemen yang tepat atau sudah lengkap menurut saya, dan peternak ini sudah melakukannya dengan baik. Untuk manajemen pemasaran dan analisis usahanya, karena pada peternakan Magda Stable ini belum mengunggah di channel YouTube-nya tentang pemasaran daripada peternakannya, akhirnya saya mengambil dari salah satu YouTube yang merupakan review dari peternakan Bang Nando Purba, yaitu YouTube channel Bang Richard. Yang saya ambil bahwasanya peternakan tersebut memasarkan hasil peternakannya berupa penjualan kuda pacuan, kuda anakan umur 2 tahun, kuda tunggangan, menjual juga dalam bentuk daging dan susu, serta kotoran daripada kuda tersebut. Dengan catatan, untuk pembelian kotoran harus datang langsung ke tempatnya. Dan ini adalah analisis usaha daripada peternakan Bang Nando Purba tersebut. Baiklah, demikianlah review YouTube tentang peternakan kuda yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya berterima kasih kepada sumber YouTube yang telah saya review karena telah memberikan ilmu yang baik dan ilmu yang berguna. Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya review ulang ini bisa memberikan ilmu yang baik juga kepada teman-teman semua. Apabila saya memiliki kesalahan baik dalam kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.